Halo teman-teman peserta PPG dimanapun berada, semoga sehat selalu, bertemu kembali dengan saya di channel IGD Marguna Yasa. Jadi kali ini saya akan berbagi 3 kunci sukses untuk UP tahun 2021. Sebelum lanjut, bagi yang belum silakan dibantu subscribe, bagi yang sudah silakan bantu komen, like, and share. Yang pertama saya ingin paparkan adalah seperti apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum UP. Ya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus mempelajari semua modul sampai tuntas. Ya. Nggak ada kata lain. Ya. Harus sampai tuntas. Jadi teman-teman untuk di setiap bidang itu kan ada 10 modul. Ya. 6 modul profesional, dan 4 modul pedagogik. Jadi teman-teman ini harus baca, jangan sampai tidak. Ya. Jadi kemarin waktu belajar mandiri, teman-teman membuat LK1, kemudian membuat LK2, tolong itu dibuka, dipelajari. Ya. Kalau ada materi di dalam modul itu yang belum tuntas, ya tolong diskusikan bersama teman-teman. Ataukah bisa tanya ke instrukturnya. Ya, sehingga dari sisi persiapan modul yang harus saudara teman-teman pegang, itu teman-teman sudah kuasai. Ya, sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, apakah semua modul itu sudah dipelajari? Waktu kemarin kegiatan belajar mandiri dan pendalaman materi. Kalau belum, teman-teman masih ada waktu ini sekarang, sekitar lagi 3 minggu atau 1 bulan ya teman-teman akan UP, tolong itu dipelajari. Ya, seperti saya instruktur ya untuk di guru kelas SD. Saya baca tuh dari modul 1 sampai modul 10 ya. Modul 1 tentang bahasa Indonesia ada teks visi, non visi, apresiasi. Kemudian di matematika itu ada bilangan ya. Kemudian ada geometri, kapita selekta, di IPA ada gaya, energi, PKN ada HAM, IPS, kegiatan ekonomi ya. Kemudian modul pedagogiknya itu ada pendidikan, ada guru di abad 21, model pembelajaran inovatif, perancangan pembelajaran inovatif. Semua teman-teman itu harus baca. Jangan kalah sama saya teman-teman semua ya. Nah, begitu ya. Sehingga teman-teman dari sisi modul yang menjadi dasar utama teman-teman siap UP, teman-teman sudah siap. Yang kedua, ya, teman-teman harus belajar kisi-kisi UP. Ya, kalau sudah modul, sekarang kisi-kisi UP-nya teman-teman harus pegang. Ya. Teman-teman bisa download di situsnya ukmppg.kemdikbud.go.id. Tapi kemarin saya cek itu yang ada itu adalah kisi-kisi UP tahun 2020. Jadi saya berpikir itu tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2021. Kenapa saya berpikir begitu? Karena dari sisi modul saja untuk tahun 2021 itu tidak jauh berbeda dengan modul PPG di tahun 2020. Jadi atas dasar itu saya berpikir kisi-kisinya juga tidak akan jauh berbeda. Jadi teman-teman pakai pegangan yang tahun 2020. Silakan download di sana. Ya, kalau belum ya atau teman-teman itu ada dari panitia dan lain sebagainya, itu minta, pasti akan dikasih kisi-kisi UP-nya. Atas dasar kisi-kisi modul, saya pikir teman-teman akan sudah siap untuk mengikuti UP. Yang ketiga, itu adalah perbanyak latihan soal. Saran saya. Ya, itu di berbagai situs ya, itu sudah disediakan berbagai jenis soal UP. Teman-teman itu bisa ikuti, bisa download ya. Kalau belum ada pembahasan, teman-teman bahas, pelajari lagi modulnya, orak-orek dan lain sebagainya ya. Jadi perbanyak latihan soal. Ya. Jadi kalau 3 ini saya yakin teman-teman sudah siap. Ya. Jadi yang pertama modul, yang kedua pelajari kisi-kisi, yang ketiga perbanyak latihan soal. Jadi perbanyak latihan soal itu artinya tahu jadinya jenis-jenis soal itu seperti apa. Kalau sudah tahu jenis-jenis soalnya seperti apa, saya pikir teman-teman akan lebih siap untuk melaksanakan UP. Tapi ingat, menurut saya nggak cukup saja hanya perbanyak latihan soal tanpa mendalami masing-masing modul.
Jadi kalau syarat ini sudah teman-teman lakukan, saya pikir teman-teman sudah siap untuk melaksanakan UP. Seperti saya siap kok dites. Gitu. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Yang kedua saya ingin bercerita adalah saat pelaksanaan UP. Nah, ketika teman-teman nih seperti sekarang ini harus berhadapan dengan laptop, ya. Sekarang ini saya lagi UP. Apa sih yang harus saya lakukan pada saat UP ini? Kan begitu ceritanya. Yang pertama itu adalah berdoa. Ya, pasti ini teman-teman, ya. Jadi memohon supaya semuanya dilancarkan. Ya, itu pasti berdoa. Yang kedua, itulah tenang dan optimis. Ya. Jadi kalau teman-teman dari rumah, H-3, H-1, itu tidak tenang, apalagi pada saat berada di kampus LPTK, teman-teman melaksanakan UP, teman-teman itu tegang begitu ya, saya pikir itu situasi yang tidak bagus. Ya. Jadi kemenangan pertama teman-teman itu adalah melawan diri sendiri. Ya. Itu dulu. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil menguasai diri, jadi membuat tenang, ya, oh saya bisa ini. Dan optimis teman-teman itu akan lulus, saya pikir teman-teman akan lulus. Tapi kalau teman-teman, ya, ketegangan itu yang menguasai diri teman-teman, saya pikir itu situasi yang tidak bagus. Ya. Jadi, usahakan teman-teman harus tenang dan optimis. Itu silakan search di berbagai sumber tuh. Bagaimana membuat diri tenang saat ujian itu sudah ada juga yang menjelaskan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus dibaca dan harus dijawab. Ya. Saya pikir untuk di pelaksanaan UP tidak ada pengurangan skor jika teman-teman menjawab salah. Ya, berbeda dengan pelaksanaan tes di beberapa tempat, ya, itu kan memang ada. Misalkan kalau salah dikurangi 4, kalau tidak menjawab 0, tapi kalau betul dapat skornya 4. Itu kan ada berbagai seperti itu, ya. Tetapi untuk di sistemnya UP kan tidak ada demikian. Jadi kalau benar teman-teman diskor, ya dapat skor, tapi kalau salah 0. Nah, atas dasar itu, maka teman-teman, saran saya yang ketiga itulah, setiap soal itu harus dibaca dan harus dijawab. Maksudnya gini, teman-teman sudah klik nomor 20. Ya kan? Kemudian soalnya agak panjang. Jangan teman-teman tidak tuntas, kemudian berpindah ke soal yang lain. Soal yang lain belum tentu lebih pendek dan belum tentu lebih mudah. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menjawab soal, teman-teman harus baca dan jawab. Ya, teman-teman harus baca dan jawab. Jangan sampai membaca soal tapi nggak menjawab, meskipun teman-teman ragu. Kalau teman-teman ragu, silakan tandai. Yang mana jawaban saya yang ragu. Ya, silakan tandai. Apakah di catatan dulu di orak-orak, ataukah memang ada fasilitas di dashboardnya UP untuk menandai jawaban-jawaban yang ragu. Ya. Jadi nanti kalau ada waktu yang tersisa, teman-teman bisa kembali, mana sih jawaban saya yang masih ragu? Ya, berarti saya baca kembali. Yang kedua, kalau teman-teman waktunya habis, ya, tiba-tiba waktunya habis untuk pelaksanaan UP, teman-teman nggak ada tuh jawaban yang kosong jadinya. Semua terjawab. Kalau teman-teman jawab, berarti 20% kemungkinan jawaban itu benar. Ya kan gitu. Karena kan setiap soal itu ada 5 option kan. Jadi kalau teman-teman salah satu jawab, berarti kemungkinannya adalah 20% itu sudah benar, kemungkinannya. Ya. Ya, kemungkinan itu bisa benar jika satu teman-teman berdoa, yang kedua tenang dan optimis. Itu ya. Yang terakhir, teman-teman harus perhatikan waktu. Karena di dashboard UKM PPG itu waktu mengerjakan soal kan pasti ada penghitung waktu mundur ya. Pasti itu ada. Jadi teman-teman tolong perhatikan itu, jangan lalai ataupun lupa dengan waktu yang ada di dashboard UP itu. Ya, artinya apa? Jika waktunya mau habis, teman-teman harus sudah memastikan bahwa setiap soal itu sudah ada jawabannya. Ya. Begitu teman-teman.
Jadi memerhatikan waktu itu artinya sebelum waktu habis, ya semua soal sudah ada jawabannya. Jadi kalau sudah ada jawabannya, berarti kemungkinan benar itu ada. Tapi kalau kosong, kan tidak mungkin teman-teman akan benar. Ya, nah kira-kira gitu aja teman-teman ya, yang saya ingin bagikan. Jadi ada 3 kata kunci untuk persiapan UP, dan ada 5 kata kunci untuk pelaksanaan UP. Semoga teman-teman bisa tenang, ya sehingga pelaksanaan UP menjadi berjalan lancar, dan saya optimis teman-teman akan lulus UP tahun 2021. Oke, sekali lagi bagi yang belum silakan bantu subscribe, yang sudah silakan bantu komen, like, and share. Terima kasih.